Sore hari ini qadarullah kami bisa bersilaturahim, diundang taklim ke Riasa Depok. Nanti kapan-kapan kami juga mengundang Riasa Depok taklim ke Lampung. Enggak, itu yang khusus itu nanti. Ya, alhamdulillah. Kurang lebih setengah bulan yang lalu kalau nggak salah ya saya minta menghubungi kami. Saya padahal waktu itu juga mikir apa iya apa enggak, karena minggu depan juga diundang acara pernikahan anaknya Naib almarhum. Makanya saya masih mikir bisa apa enggak, karena mendekati taklim pusat. Siang hari ini atau sore hari ini saya ingin menyampaikan mungkin tidak banyak lah ya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah sampai pada bulan Sya'ban. Sekarang tanggal 4 apa tanggal 5? Tanggal 5 Sya'ban. Berarti kurang lebih 25 hari kita sudah akan masuk bulan suci Ramadan. Sya'ban, Syi'ab, apa artinya Bu? Bulan Sya'ban Bu? Sya'ban apa artinya Pak? Sanib nih gak fungsi yang udah lama nih hafal. Sya'ban itu artinya jalan mendaki. Ada lagi yang menerjemahkan secara bahasa Arab jalan setapak menuju puncak Sya'ban. Para ulama dulu ya memang ini tidak terlepas dari penamaan tradisi orang Arab. Artinya Ramadan itu menjadi bulan yang menjadi tujuan. Maka para ulama membagi tahun itu menjadi dua. Setengahnya setelah Ramadan adalah pemeliharaan ibadah-ibadah yang sudah dirutinkan di Ramadan. Kemudian setengah tahun berikutnya persiapan menghadapi Ramadan. Maka Rajab, kemudian Sya'ban, nah itu memang menjadi bulan yang awal persiapan menuju Ramadan. Maka Rasulullah SAW dalam beberapa riwayatnya, pertama memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Bukhari dan Muslim bahkan bahwa Rasulullah paling banyak puasa sunnah itu ya puasa Sya'ban. Tapi tidak dijelaskan tentang puasa bulan Sya'ban, tapi puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kalau puasa kan ada yang utama karena jumlahnya, yang paling utama ya puasa Nabi Daud. Karena dalam sebulan kalau rutin berarti 15 hari. Kalau kemudian ditambah yang kedua puasa Senin, Kamis, sebulan berapa itu? 8 hari. 15 tambah 8 berarti 23. Kalau kemudian ditambah Yaumul Bid 3 hari berarti berapa? Sudah 26. Kan udah hampir 1 bulan toh. Nah, jadi perbanyak puasa Sya'ban bukan berarti kemudian puasa nisfu Sya'ban. Jadi puasa yang sudah sahih riwayatnya saja sudah cukup. Kalau bahasa orang Betawinya udah gempor lah itu. Jadi puasa Nabi Daud ditambah Senin Kamis ditambah bulan Sya'ban, Yaumil Bid, Masya Allah. Nah yang kedua bulan yang diberkahi, maka doanya hadisnya dari Imam Ahmad itu kan, Allahumma barik lana wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, maka kita minta keberkahan dengan cara memperbanyak ibadah. Yang ketiga nih, Rasulullah kenapa memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban? Karena laporan amal tahunan itu ada di bulan Sya'ban. Maka Rasul berdoa ketika malaikat melaporkan amal,
sedang dalam keadaan setidaknya puasa atau sedang banyak beribadah kepada Allah. Nah, peristiwa di bulan Sya'ban yang terkenal di masa Nabi ya perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu kalau terkait dengan nama bulan Sya'ban. Maka para ikhwan sekalian, mudah-mudahan bulan Sya'ban ini bisa menjadi ladang latihan kita sebelum tiba bulan suci Ramadan. Memang kalau di dalam Islam itu, di dalam agama kita, bulan-bulan itu memang memiliki keistimewaan sebagai motivasi. Kenapa? Karena seorang mukmin itu berbeda dalam menilai makna kehidupan. Kalau dalam pandangan orang beriman dan Allah terangkan dalam Al-Quran, cara pandang orang mukmin tentang kehidupan itu memanjang. Apa tadi? Memanjang, ya memanjang. Itu pandangan orang beriman terkait kehidupan itu memanjang dari sisi waktu. Karena kita meyakini bahwa ada kehidupan setelah di dunia. Kehidupan di mana? Di akhirat. Ada juga sebelum di akhirat. Kehidupan di mana? Alam barzah, alam kubur. Jadi dalam pandangan orang beriman itu, Allah memang memberikan wawasan memanjang. Maka kalau kita baca Al-Quran nanti, orang-orang ditanya oleh Allah berapa lama mereka tinggal, jawabannya juga berbeda-beda. Ada berapa jawabannya? Pertama, yauman, kam labista, berapa lama Anda tinggal di dunia, kata Allah. Nanti manusia akan menjawab yauman, sehari ya Allah. Ini mungkin yang usianya sekelas umatnya Nabi Nuh setahun, 900 tahun. Iya ya. 950 tahun itu dakwahnya. Terus hidupnya ya taruhlah 1000 tahun. Ketika mereka ditanya oleh Allah, hanya sehari saya hidup di dunia. Ada lagi yang jawab, ba'da yaum. Mungkin ini kelasnya Nabi Musa yang umurnya lebih pendek. Kami hanya tinggal setengah hari saja. Ada lagi yang menjawab, illa asyiyatan. Kami hidup di dunia cuma waktu sore doang. Asyiyatan. Ada lagi yang lebih pendek, auduhaha. Surat apa itu? An-Nazi'at kan? Kami hanya tinggal pada waktu duha saja. Nah, manusia ini menjawab pertanyaan Allah, kenapa kok terasanya pendek? Karena perbandingannya itu tidak hanya waktu di dunia, tapi waktu di alam barzah, apalagi waktu di akhirat, memanjang, gitu ya. Subhanallah. Maka karena kita cara pandangnya Allah beri panjang gitu, Masya Allah, maka penderitaan apapun yang kita lakukan gak lama. Ujian apapun dalam hidup ini rasanya gak lama. Kalau benar nih wawasannya memanjang. Maka Nabi Ayub meskipun setengah usianya sakit, dia katakan pendek. Begitu ya Allah. Dan seluruh kaum para nabi yang mereka tidak beriman, mereka pendek sekali cara pandangnya, karena hidup menurut mereka ya hanya di dunia. Jadi sampai politikus tingkat dunia sekelas Fir'aun saja kalah dengan para ikhwan. Kalau kita kan wawasannya panjang. Kalau Fir'aun walaupun politikus dunia, ya dunia ya cuma sekali itu hidup. Ya kan? Namrud, terus apa lagi? Haman, ya kan? Siapa aja? Ya, semua yang dalam Al-Quran disebutkan itu, yang orang-orang hebat kelas dunia.
Karena pandangan mereka tidak diberi iman oleh Allah, ya waktu itu ya hanya dunia. Masya Allah. Nah, kalau Pak Sani kan, apakah ada kehidupan lagi setelah di dunia? Ada kehidupan alam barzah. Panjang mana alam barzah dengan alam dunia? Nah kalau ukurannya sahabat, Rasul umurnya 63 tahun. Di alam barzah berapa, Rais? Sudah 14 abad lamanya. Apalagi nanti di akhirat, khalidina fiha. Masya Allah. Jadi perlu diperbandingkan. Maka dalam pandangan Islam, waktu itu memanjang. Kemudian namanya tempat dalam pandangan Islam itu melebar. Kalau dunia kecil. Maka nanti dengan kita iman kepada Allah menjadi melebar. Allah persiapkan surga itu seluas langit dan bumi. Lebar mana? Ya, lebar mana? Ya, lebar kehidupan di akhirat. Maka cara pandang kita melebar. Ini mau sampai mati aja mungkin nih rumah kita di dunia, ya nggak jauh-jauh lah, paling ini aja. Itu ya, subhanallah, melebar. Maka kata Nabi, nanti vilanya di sana minimal nih, vilanya di surga itu kamarnya berapa? Kamarnya 70. Jadi Pak, ya pejabat Telkom berapa kamarnya? Ada 10? Ada 10 kamar? 3 kamar. 3 kamar tuh, ya Allah. Padahal sudah karyawan pejabat itu. Ya, kalah dengan yang kemarin pajak ya, bapaknya Rio. Ya Allah. Jadi nanti di akhirat itu, masya Allah, begitu diberikan wa masakinat thayyibah, riwayat menyebutkan kamarnya saja berapa tadi? 70. Kenapa 70? Sebanyak bidadarinya. Ya Allah, itu Mas Hanif, sebanyak bidadarinya. Oh, ya Allah, luar biasa kan? Nah, setiap kamar itu pembantunya 1. Maka di dunia ini dikatakan orang kaya, ukurannya bukan harta. Apa ukurannya? Kalau punya banyak pembantu. Jadi kalau orang kaya nggak punya pembantu di dunia ini, namanya orang pelit. Coba punya mobil 5, nggak punya supir, pelit. Kan gitu ya. Punya rumah halamannya lebar, nggak ada tukang kebunnya, kalau cuma 1, pelit. Makanya kenapa kok Rasul meriwayatkan nanti pembantunya wildanu mukhalladun, setiap rumah itu 70? Karena di sana gak ada orang miskin. Paling miskin itu rumahnya aja, kamarnya berapa tadi? 70. Pembantunya berapa? Kalau kita punya pembantu aja masih tawar-menawar gajinya. Ya Allah. Gitu ya Mas Hanif ya. Ya Allah, coba dibayangkan ini para iwan. Makanya meluas. Tadi memanjang, terus yang kedua meluas. Nah, coba masya Allah. Makanya ukuran dunia itu ya walaupun rumahnya lebar tetap aja tempat kembalinya dia cuma semeter itu 1,8 kali 80 cm. Walaupun belinya di sana nih di Kerawang, kan ada ya di Kerawang tuh Memorial Garden, nah Al Azhar Memorial Garden. Walaupun belinya di sana ada yang 40 meter, ada yang 50 meter, yang paling luas berapa? 100 meter. Memang belum tahu marketingnya. Coba dibuka, harganya ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar. Karena dia pengen luas, dia ujung-ujungnya sampai di sana juga, lubangnya ya sedikit. Biar nggak digencet, gitu kan, lubangnya luas, dicor, kan itu analisanya begitu. Ya Allah, tetap saja yang namanya dunia, ya kan? Jadi di dunia itu sudah dijatah oleh Allah.
Makanya kalau di dunia itu beda dengan di akhirat. Kalau di akhirat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Itu akhirat. Karena akhirat itulah yang murni karya kita. Orang masuk surga karena amalnya. Orang masuk neraka karena amalnya. Kalau di dunia semuanya itu bersifat warisan. Allah wariskan bumi ini, yang namanya waris sama usaha beda nggak? Beda. Kalau waris itu kan bukan hasil usaha, hasil pemberian dari orang tua. Nah, bumi ini warisan dari Allah. Memang ada yang kita buat? Nggak ada. Kita butuh minum, Allah turunkan. Kita butuh matahari, Allah ciptakan. Kita butuh makanan, Allah sediakan. Kita butuh transportasi di luar kendaraan ternak, Allah sediakan bahan bakunya. Jadi nggak ada dunia ini yang kita buat, nggak ada. Semuanya ketika mati pun kita wariskan, nggak ada yang dibawa. Jadi warisan kita, cuman bagiannya aja beda-beda. Ada yang warisannya banyak, ada yang warisannya sedikit. Namanya warisan, Masya Allah. Maka ketika mati ya namanya warisan, ya ditinggalkan oleh kita. Yang kita bawa, yang miliki, begitu. Jadi pahami Pak Iwan. Jadi meluas. Makanya Allah ingin kepada orang beriman, hidup itu tidak hanya di dunia tapi meluas. Begitu kita dapat sedekah, dapat infak, seumpam dapat rezeki, kita diperintahkan untuk berinfak. Berapa persen? 5%. Kalau 100.000 berarti 5%-nya berapa? 5.000. Banyak apa dikit? Sedikit apa sedikit? Kan beda tuh. Loh, Masya Allah. Kalau infak itu Allah wajibkan banyak, pasti kita bakhil. Bener gak? Kata siapa? Kok betul-betul aja? Dari saya lah. Ngarang kalau itu. Jadi Allah coba baca tuh surat Muhammad. Kemampuan sih. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa surat yang menggunakan nama Nabi atau nama seseorang. Ada berapa Pak Iwan? Belum pernah hitung. Nanti Ramadan hitung. Pertama Yunus, terus Yusuf, terus Hud dulu, Hud, terus Ibrahim, terus Maryam, terus Luqman, terus surat apa lagi? Muhammad, Ali Imran keluarga. Ya kan? Iya, Muhammad, terus Nuh. Ada 8 tuh surat yang menggunakan nama. Ya kan? Ada berapa tadi? 8. Kalau ulangi pasti hafal. Insya Allah. Atau ngeliat ini ondel-ondel jadi lupa. Oh, pertama apa tadi? Yunus, Yusuf, Hud, Ibrahim, Maryam, Luqman, Muhammad, baru Nuh. Tuh. Nah, Nabi kita ada namanya dalam Al-Quran. Nabi Muhammad, suratnya surat Muhammad. Surat keberapa itu? 48 sebelum Al-Fat. 47 ya? 47 Muhammad, Al-Fat 48, Hujurat 40. Nah, Muhammad. Nah, kenapa disebut surat Muhammad itu disebutkan di sana? Kalau terangkan di ayat yang terakhir ya, 26, 27, 28. Innamal hayatud dunya la'ibu walah wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Allah tidak akan pernah meminta harta kalian dengan jumlah yang banyak. Ayat yang ke-37-nya, iyas'alkumuha yufikum tabkhalu. Karena kalau Allah minta banyak, kalian itu akan bakhil. Wa yukhrij adghanakum. Dan pasti di antara kalian akan saling benci membenci.
Coba kalau nggak percaya, coba di sini Rois menetapkan infak 50%, maka dibenci sama makmumnya. Jadi yang ngomong Allah yang Maha tahu ya. Jadi yang 2,5% aja itu kita sudah protes. Padahal dari 2,5% itu tadi untuk apa? Untuk meluas. Karena yang 97% yang kita makan untuk anak kita, untuk istri kita, untuk hidup kita, itu nggak akan dibawa, akan diwariskan. Justru yang meluas itu yang 2,5%. Nah, coba Masya Allah. Jadi menjadi luas di alam barzah, menjadi luas di akhirat. Nah, Masya Allah. Jadi bisa dipahami ya, Pak Iwan ya. Bisa dipahami. Jadi yang namanya kehidupan bagi orang beriman, yang kedua adalah meluas. Yang tadi yang pertama memanja. Yang kedua meluas. Makanya Allah nyatakan tuh uiddat lil muttaqin. Apa yang disediakan? Surga arduha ka'ardis sama iwal begitu, yang luasnya seluas langit dan bumi, ya kan? Daripada empet-empetan di Depok sudah tua, mendingan persiapkan aja rumah yang luas di mana? Ya kan? Ya Allah, tua juga kelamaan juga nggak enak, nggak betah. Nggak betah ya. Lama-lama kok muda semua nih, generasinya udah muda semua. Sekarang yang paling tua siapa nih? Tadi berapa tadi? Kayaknya masih muda, belum ada ubannya kan? Iya kan? Lu lama-lama nanti coba perhatiin. Perhatian saya kok habis ya? Tinggal saya sendiri. Mau main HP Android malu sama cucu. Nggak main ketinggalan zaman. Ya kan? Mau pura-pura gaul ngobrol di pos sudah nggak pantas. Lama-lama terasing. Ya Allah, setiap ada yang meninggal yang mati, kok yang muda dulu gua gak mati-mati. Ya Allah, itulah kehidupan di dunia ya. Subhanallah. Jadi tadi kalau masalah tempat, ya walaupun ladangnya luas, nggak mungkin lebar-lebar itu kuburannya tetap yang menjadi milik kita. Hanya berapa tadi? 180 kali 8. Begitu memang ya. Makanya disebut tadi mata, kehidupan dunia itu mata. Apa matanya Pak Rais? Arti mata perhiasan, kesenangan sedikit. Nih Bang Rois nyuruh istrinya, Dek bikin nasi kebuli 2 liter biar kenyang kita. Nafsunya 2 liter. Begitu makan 1 piring, udah gak enak lagi, kasih. Jadi memang jatahnya nggak banyak, mata itu nggak banyak. Tadi punya tanah lebar, kontrakannya 9. Begitu mati ya tetap saja 1 meter kali 1,8 itu tadi. Ya Allah, nggak banyak-banyak. Nih Amir Malia rumahnya kamarnya 3, itu tetap mata. Yang ditidurin memang 3 kamar. Udah malah nggak tidur. Jam 10 sampai jam 1 di kamar 1. Terus jam 1 sampai jam 3 di kamar 2. Jam 3 sampai menjelang tahajud di kamar 3, malah nggak tidur. Stres. Nah, nanti walaupun kamarnya banyak mata, ya kan, kenikmatan yang sedikit, bukan sedikit mata itu. Makanya ada keterangan supaya mantap tamyiz itu mataun qalil. Jadi qalilnya itu bukan jadi mata saja sudah maknanya kenikmatan yang sedikit. Ditambah qalil itu menjadi tamyiz. Nah, jadi menjadi penjelas, gak akan banyak. Masya Allah, nyayur asem karena lagi pengen nyayur asem, ya kan? 1 panci gede, udah ujung-ujungnya semangkok doangnya dimakan. Sisanya sana nggak enak, begitu. Ya Allah, bisa dipahami ya. Coba nih, yang punya mobil baru, siapa yang punya mobil baru? Skandar, ya kan? Avanza, ya kan? Ya. Coba ada berapa bangkunya? 6. Kalau
Kalau nyopir emang dudukin semua. Pak Iskandar nyopirnya mensyukuri gimana sambil tiduran. Jadi semua porsinya ditidurin. Ya dipakai semua, malah stres kata tangganya. Walaupun kursinya 6 tetap yang dijatah itu yang untuk duduk berapa? 1. Itu menggambarkan meskipun banyak milik kita tetap 1. Coba sekarang, yang mau nggak apa-apa lah, saya kasih uang 1 juta nih, tapi makan di warteg habisin. Siapa yang siap? Di warteg tapi ya. Karena kalau di makanan di rumah makan mewah ada yang dijatuh cuma 1 porsi kan ada. Di warteg nih coba, nggak bakalan habis. Ya Allah, itu menggambarkan memang mata kenikmatan yang sedikit. Makanya ketika wawasan kita memanjang, kemudian meluas, pantas kalau semuanya Allah beri kita kesempatan untuk berinfak. Karena akan kembalinya pada, maka ayat berikutnya, ha antum haula itu aunalitum fi sabilillah, kan? Wa minhum may yabkhal. Nah, ini realitasnya, ada yang tetap bakhil. Dia anggap kalau berinfak itu untuk rais, untuk imam. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu li nafsi. Siapa yang berlaku bakhil untuk dirinya sendiri. Orang mau diperluas kok nggak mau. Padahal kan hanya 2,5. Ini coba penguat taklim pusat berapa per orang jatuhnya? 150 lah. Jajan anak kita SD aja segitu. Ya enggak? Ya, lebih kan? Lebih. Karena protes anak saya dikasih 3.000 kayak kelas 1 aja ya, sekarang udah kelas 5. Ditanya 5.000 itu yang sekolah doang. Ya Allah. Apalagi yang anak kuliah itu paling baru uang internet doang itu 150. Tapi kalau kaitannya tadi untuk taklim pusat banyak amat, kan gitu ya. Untuk taklim pusat itu banyak amat. Padahal kita ke sana juga nanti dapat selek juga, loh kembalinya ke kita juga. Nah, masya Allah, kan? Nah, jadi kalau pandangannya begitu, apalagi di sisi lain, dengan kita banyak berinfak, bersedekah, berzakat, memberi, di dunia saja sudah berlipat ganda. Masalah. Coba kita lihatlah tetangga-tetangga kita yang mungkin tidak dikoordinir infaknya, tidak dikoordinir zakatnya setelah dia, kayaknya juga nggak beda-beda dengan kita tuh. Malah kayaknya 8-8 gitu. Coba tuh di Cilengsi yang infaknya luar biasa, kayak di Muajirun itu setiap uang tromol saja seminggu itu 7 juta rata-rata. Itu belum ngasih uang makan untuk pembangunan setiap hari. Subhanallah. Nah kemarin untuk wilayah Lampung saja 400 juta ininya jatah taklim pusatnya. Ada yang 500, ada yang 400, ada yang, karena sudah biasa. Nah kalau dilihat dengan kampung-kampung yang lain, masya Allah, motor itu sudah sebanyak anggota rumah tangganya. Anaknya 5, ya motornya 7, mobilnya banyak, nggak tambah miskin, insya Allah. Nggak tambah miskin. Itu baru di dunia. Nah, tadi prosentasenya, masya Allah. Saya yakin nih kalau kita sadar nih, suruh infak 500.000 saja untuk taklim pusat kecil. Coba dibanding nikmat yang masih ada, ya Allah. 500.000 untuk meluaskan rumah kita di surga dengan harga motor yang ada di rumah kita, nggak ada apa-apanya. Mungkin itu baru zakat, baru apa? Baru pajaknya doang. Pajaknya lebih. Masya Allah. Jadi tadi cuman godaannya kalau kaitannya dengan infak, zakat, sedekah kecil kelihatannya besar. Tapi kalau keinginan hawa nafsu besar kelihatannya kecil gitu. Ya Bang kira? Ya enggak kira-kira? Nah, makanya tadi pandangan hidup kita dalam Islam itu tadi memanjang. Yang kedua meluas. Yang jadi masalah ini kalau mestinya kita memandangnya akhirat, tapi tetap saja yang kita lihat dunia. Berarti kita yang tidak mau perluas wawasan. Masya Allah. Coba kan cerita nih, asar ya? Belum. Asar kok belum, itu udah bener aja. Dua-dua. Coba ngitung aja nih kira-kira perang tabuk. Coba perang tabuk itu pasukan tabuk jauhnya saja berapa? 900 km. Musim peceklik. Ya Allah. Berapa Pak Sanif kira-kira transportasinya?
Kalau satu orang jatahnya sehari 100.000 saja akomodasi dan konsumsi, berarti kali 50 hari berapa? Oh iya, maju. Sudah 5 juta. Coba 5 juta kali berapa? Kali 30.000, berapa miliar itu? Loh, Masya Allah. Ini para sahabatnya. Apa mungkin mereka perang tanpa makan? Kan nggak mungkin. Sama dengan kita. Kalau kita masih taklim pusat setahun sekali, jatahnya 150 itu aja ngendat-ngendat gitu. Bayangin. Loh, apalagi perang, Masya Allah. Gitu ya. Nggak ada yang namanya Baitul Mal di zaman siapa? Di zaman Rasulullah ada. Nggak ada, makanya urunan itu. Coba sampai kesananya aja berangkatnya ontanya sedikit sehingga dijatah onta 1 6 orang gantian itu naiknya. Masya Allah, perang tabuk gitu. Kayak apa itu, belum yang ditinggalin di rumah. Nah kalau istrinya 2 kayak saya. Lanjutkan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memanjang jeda terus meluas. Ya, ada beberapa ikhwan di Lampung itu nanya, ini kan penguat banyak sekali, pembangunan masjid, ya, kan? Terus taklim, ya, terus lagi sound system, ya, Al-Aqsa, ya. Nah, kan pertanyaan ya memang pada akhirnya orang jamaah itu ya pertama harus imam, kedua harus takwa, ketiga harus apa lagi? Harus pintar, yang keempat harus kaya. Nah iya tuh, kalau orang suruh zakat, ada nggak orang miskin zakat? Nggak ada. 3 masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi itu kan isyarat, masjid mana? Al-Aqsa, Al-Haram. Kalau miskin dapat nggak? Bisa nggak? Enggak toh? Kira-kira begitu. Nah makanya ya ke depan mau tidak mau ya insya Allah dimudahkan oleh Allah. Jadi pertama harus apa? Harus beriman dan bertakwa. Yang kedua harus pinter. Yang ketiga harus kaya. Ya Allah. Memang itulah kehidupan ya. Jadi maka nanti tidak lagi ada pertanyaan. Bentar selesai talim pusat nanti ada lagi. Memang begitu. Makanya dalam surat Muhammad ayat terakhir, ha antum, inilah anda orang-orang yang beriman, tud'auna, satu-satunya kaum yang diseru oleh Allah, litunfiku fi sabilillah, untuk berinfak di jalan Allah. Jadi umat Muhammad itu para munfikin, orang-orang yang gemar berinfak. Masya Allah, karena menyangkut kewajiban. Coba para Iwan, setelah wajib berjamaah ngapain? Enggak, setelah wajib berjamaah tadi di apa ayat kan? Wa'tasimu. Terus ayat berikutnya waltakum. Kan pakai waw semua tuh. Ayatnya memang ittaqullaha haqqa tuqatih. Terus lanjutannya wa dan pakai waw atau tuh wa'tasimu. Setelah kita berjamaah, bersaudara, setelah bersaudara kita dipimpin oleh imam, mendapatkan petunjuk, baru kewajiban itu disusul dengan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah, hendaklah ada di antara kalian ini profesional untuk berdakwah. Jadi umat Muhammad itu memang umat yang diberi kemuliaan untuk berdakwah. Nah kalau yang mendakwakan jamaah siapa kalau bukan kita? Siapa? Enggak ada. Ya kan? Makanya setelah berjamaah ya sampaikan jamaah ini. Ya kalau dakwahnya masih Depok, Cibubur, 5.000 nyampe sini. Atau 10.000 1 liter nyampe sini. Tapi kalau imam mau dakwah ke Malaysia, langsung ke Thailand, langsung ke Filipina, balik. Loh itu dihitung-hitung saja transportasi dan akomodasinya 20 juta per orang.
Kalau semuanya Rois suruh berangkat saja mungkin semangatnya mau, bisa. Lah sana pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, nggak bisa juga. Nah, maka kewajiban kita setelah wa'tasimu ya waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Masya Allah, nanti akan terus begitu. Itu baru kalau Asia. Kayak kemarin Imam ke Turki itu PP saja sudah 31 juta satu orang. Masya Allah. Apalagi nanti kalau mau membebaskan Palestina, ya apa? Ya kan? Subhanallah. Makanya tadi memang cerita di masa Nabi itu enak kalau ceritanya kronologis perjalanan. Tapi kalau dihitung secara ekonomi, Masya Allah, kayak apa itu? Mahal, kan? Itulah penguatan. Kenapa ada surat Al-Anfal? Karena terkait dengan perang Uhud. Kenapa ada surat At-Taubah? Terkait dengan perang Tabuk. Kenapa ada surat Al-Hasr? Karena terkait dengan orang Bani Quraisyah. Kenapa ada surat Al-Fat? Karena terkait dengan Fathu Mekah. Semuanya tuh ada di situ. Di situ nanti dinamikanya muncul. Nah, kalau masih situasi aman, samina wa ta'na, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kondisi aman. Tapi di zaman Nabi, prosesnya itu ketika perang. Adanya orang yang sungguh-sungguh, orang yang berpenyakit, orang munafik, kelihatannya saat kapan? Bukan saat normal. Bukan saat normal, saat perang. Kalau masih normal takbirnya sama kencang semua. Begitu suruh berangkat lompat kelihatan. Nah, yang berangkat, yang izin, yang plong hilang juga ada. Nah, di situ. Lo proses itu begitu. Mana ada kisah tentang orang-orang munafik itu kalau nggak muncul di perang Tabuk? Nggak mungkin. Kenapa? Semua peperangan itu proses semua. Nah, makanya ingat para iwan, terkait dengan kita itu akan terus. Beda dengan organisasi. Kalau organisasi nggak ada beat, ya kan? Kalau kita beatnya coba tadi dari sisi ayat saja, setelah wa'tasimu waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ketika kita beatnya apa? Innallaha astara. Terus itu kan kaitannya perang semua, jihad semua. Nah, untuk apa kita beat dijual diri dan harta kita dengan surga? Apa isinya? Fayaktulun wa yuqtalun. Nanti dalam prosesnya itu isi beatnya itu berperang, bisa membunuh atau Nah, kenapa tuh? Ya Allah, memang begitu. Maka dalam akhir surat Muhammad tadi, ha antum haula itu daun. Inilah Anda yang memang dijadikan oleh Allah sebagai satu-satunya umat yang untuk berdakwah. Lah kalau bukan kita siapa? Masya Allah. Nah, kan? Makanya jangan kaget nanti setelah tali pusat ada lagi imam mau ke Eropa. Nanti bulan Syawal ada lagi imam mau ke Swedia. Coba, Masya Allah. Itu konsekuensi lah daripada kita berangkat sendiri. Ya kan? Nah, kalau jamaahnya tadi semuanya berpikir memanjang kemudian hanya sedikit yang kita berikan, itu yang akan menjadi luas. Ya kan? Wilayah kumpul semua. Umat yang paling banyak di wilayah itu Lampung. Di Jabodetabek hanya sekitar 3.000 sekian. 4.000. Di Lampung itu hampir 7.000 ikhwannya. Gitu kira-kira. Lah kalau kemarin dibagi 400 juta sejumlah 400 juta ya. Ya Allah. Satu orang itu tadi dapatnya ada yang 200, ada yang 300, ada yang 400 ya. Wali dapat berapa? Karena termasuk agnia. Gimana nggak agnia? Mobilnya 2, istrinya 2, rumahnya 2. Gimana nggak agnia? Ya kan? Ya Allah, jalani saja. Ya kan? Makanya tadi di jamaah itu pertama harus iman dan takwa. Yang kedua harus pinter. Yang ketiga saya memang begitu. Ya kan? Karena syariatnya kalaupun ada juhud, ada waro, itu akhlak. Orang kaya bisa juhud, bisa waro. Orang miskin bisa nggak juhud, nggak waro. Orang miskin masalah bisa lebih tamak daripada orang kaya. Karena akhlak yang namanya juhud dan waro itu. Coba beli buku kekayaan para sahabat. Utsman bin Affan ketika meninggal itu hartanya 32 triliun. Coba kalau kemarin kan
Pejabat pajak berapa? 56 miliar. Masih miliar. Utsman bin Affan 36 triliun. Coba Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas 8 triliun. Kaya apa miskin Mas Hanif? Ya Allah, benar Masya Allah. Makanya pada ayat jelas loh, gimana di dunia ya, siapa yang berinfak 1 berapa lipatannya? 70 kali. Itu ayat yang bisa kita baca. Masya Allah. Apalagi yang zakat, surat apa itu? Surat apa? Surat Ar-Rum. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahu faulaika humul mud'ifun. Siapa yang mengeluarkan zakat 2,5% karena mengharapkan itu, Allah akan lipat gandakan hartanya itu. Masya Allah. Nah, makanya ini menjadi apa? Menjadi satu tadi. Ingat loh, Anda beat itu untuk apa? Berjihad. Berjihad itu dengan anwal dan anfus. Ingat loh, setelah kewajiban berjamaah kita ngapain? Berdakwah. Dakwah itu ada nggak pakai duit? Semuanya pakai maliyah, ya kan? Ya Allah. Memang begitu kondisinya. Subhanallah. Maka tadi kita mesti apa tadi? Iman, takwa. Yang kedua, pinter. Yang ketiga, kekayaan gitu. Ya Allah. Tapi sudah Allah berikan instrumen untuk kaya itu. Nah, instrumennya apa? Ya, makanya Pak Rewan perlu diperbanyak sholawat dan seterusnya ya. Itu yang kedua. Apa tadi? Nah, yang ketiga, pandangan hidup Muslim terhadap kehidupan dunia adalah melebar. Jadi memanjang, meluas, melebar. Melebar itu yang kita yakini bukan hanya logika. Kita beriman dengan yang gaib. Ada siapa? Ada malaikat. Ada yang mengawasi Allah. Ya kan? Ada alam kubur. Kan meluas tuh. Ada alam akhirat. Ada surga. Ada neraka. Namanya melebar. Jadi cara pandang kita, wawasan kita melebar. Masya Allah. Iya kan? Ya nggak Mas Hanif? Nah karena melebar itulah menjadikan kita ini walaupun berat perjuangannya, harapannya besar. Harapannya besar, melebar. Kenapa Anda sholat? Untuk bekal. Kenapa Anda tahajud malam? Untuk bekal. Kenapa Anda sedekah berinfak? Untuk bekal. Karena memang nanti kehidupan yang asli sesuai dengan pekerjaan kita itu ya di akhirat. Laha maka sabat. Kalau di dunia gimana di dunia? Warisan dari Allah. Jadi yang perlu bekal itu justru di akhirat. Nah, subhanallah, makanya suka ada muncul kalimat itu kan. Di dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Itu di dunia. Ya kan? Kita kan tinggal nunggu jadwal, gantian saja kok. Sesuai dengan apa? Memang bukan tempat tinggal, meskipun rumahnya bagus ya ditinggalkan. Namanya juga tempat ya tempat meninggal namanya. Ya kan? Coba pikir, dunia bukan tempat tinggal abadi, tapi tempat meninggal. Ya kan? Ada yang mau nolak begitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya Allah, ayatnya juga begitu kalau kita baca. Dari bumi Allah ciptakan, ke bumi lagi Allah Nah, memang dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Nah, tempat tinggal yang kekal itu di mana? Di mana? Akhirat. Nah, yang kekal itulah yang butuh bekal. Karena orang yang hidupnya kekal panjang, nggak ada bekal, celingukan di jalan. Kalau nggak percaya, ya kan? Maka dalam Quran itu coba nanti nemu Ramadan di kana hatam kan? Orang yang sudah mati protes, ya Allah saya pengen kembali ke dunia. Mau ngapain? Ada yang mau sedekah dulu karena nggak sempat. Ada yang mau beramal seperti dulu nggak pernah beramal. Nyesel karena bekalnya dikit. Padahal kehidupannya kekal. Bekalnya sedikit cilingukan. Coba tanya sama Rois. Pergi ke Surabaya, bekal etolnya hanya 250. Ya keluar di Brebes. Ketika keluar gimana cara keluarnya? Kan celingukan. Mana di jalan keluar? Begitu. Nah, coba kalau mau ke Surabaya, etolnya 1 juta, nggak bakal celingukan dia.
kan? Nah, ya nggak kira-kira. Jadi kalau orang yang bekalnya dikit, insya Allah, coba mau beli Marois, mau ke pasar beli baju seragam, harganya 250, yang di bawah 150, masih celingukan di jalan. Jangan-jangan ketemu teman bisa nambah ini. Coba kalau kebutuhannya 200, bawanya 500, belok-belok nggak? Langsung macet sampai pasar, balik lagi. Ya toh? Jadi perlu bekal. Kalau di dunia sudah warisan, Masya Allah, kasar-kasarnya kita tidur aja dapat rezeki di dunia karena warisan. Tapi kalau di akhirat, laha maka sabat, bagi Anda apa yang Anda usahakan, ya kan? Nah kalau kita nggak usaha, ya nggak dapat apa-apa di sana. Nah makanya kehidupan yang kekal itulah yang perlu bekal. Maka tadi ngapain kita taklim? Bekal. Ngapain kita berinfak? Bekal. Ngapain tahajud malam? Bekal. Subhanallah. Nah makanya dengan Islam, dengan iman, Allah berikan wawasan itu melebar. Kita hanya yakin kepada tidak hanya yakin kepada hal yang nampak, yang tidak nampak. Maka orang beriman nggak perlu CCTV, karena dunia ini sudah isinya CCTV. Ya, nggak perlu pengawas, nggak perlu CCTV. Lalu malaikat CCTV, Allah mengawasi kita CCTV. Nah, makanya beramal saja, Mak. Saya arahkan, ayo kita bersolawat, ya kan? Banyak solawat Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang sampai rumah itu bisa 100 kali kita pulang, Masya Allah. Jangan khawatir, satu kebaikan pasti berbalas. Tidak, mungkin tidak. Beda orang yang sholat malam dengan yang tidak sholat malam, beda. Orang yang beramal dengan orang tidak beramal, beda. Begitu, itu udah jelas. Maka tidak perlu lagi kita tunjukkan kepada orang. Tunjukkan saja kepada Allah bahwa kita beriman, beramal dan beramal. Karena kita ingin mendapatkan berkah. Begitu, Masya Allah. Ini perlu dihayati. Tadi dalam pandangan Islam, wawasan umat Islam tadi, pertama memanjang, kedua meluas, yang ketiga beda itu. Coba kamu perjalanan ke Cikampek dengan perjalanan ke Surabaya, coba kira-kira perlu bekalnya banyak mana? Surabaya itu kira-kira loh. Wawasan kita panjang loh, dunia akhirat, Masya Allah. Kemudian tempatnya meluas, kalau nggak dunia akhirat. Kemudian suasananya tidak hanya ada alam gaib, surga, neraka, semuanya kita pahami. Maka orang yang memahami ini pasti dia akan tadi beda berbekal. Orang mau ke Surabaya dengan mau umroh beda bekalnya. Kita sudah tahu khalidina fi itu kekal. Nah, kok nggak mau berbekal kira-kira kan? Nah, bisa dipahami ya, Pak Iwan ya. Jadi meluas, memanjang, meluas dan melebar. Alhamdulillah, kan begitu. Insya Allah ya, tapi ya tidak pahit, artinya perlu wawasan dan keilmuan. Makanya tadi ya, kalau bisa ya kita di jamaah ini beda dengan yang lain karena taklimnya sudah sering, ya kan, taklim biasa, terus lagi taklim ya, lagi taklim pusat, masa wawasannya sama? Ya beda, jelas beda. Begitu, Masya Allah, ya kan? Perlu. Kalau nanti seumpamanya baru sudah bayar infak, suruh infak lagi, jangan dikeselin tuh roisnya atau amil maliannya. Loh, memang Anda ini berbaiat untuk dakwah kok. Memang kita berbaiat itu untuk berjual dengan Allah, dengan jihad kok. Apalagi tadi tud'aun, coba nih dosen nih, Pak dosen ya. Kalau ada mahasiswa, nanti kalau dosen nggak datang, kamu jadi wakil dosen ya. Iya. Kira-kira itu penghinaan apa kemuliaan? Kemuliaan. Lah kita ditunjuk oleh antum, Andalah umat yang diandalkan oleh Allah untuk berdakwah, ya siapa lagi? Makanya baru pulang dari kemarin kan BSP, bulan solidaritas Palestina, belum kelar muncul lagi urunan untuk apa? Untuk menghadiri Turki. Belum selesai pembangunan masjid suruh melanjutin. Belum selesai lagi taklim pusat. Belum selesai lagi. Lah memang Anda lah, siapa lagi? Apakah dengan itu kita jadi miskin? Allah Maha Kaya, insya Allah luar biasa.
Ya kan? Setuju nggak Pak Rewan? Setelah waktasimu apa? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Yang kedua, ketika proses baiat, innallaha ashtara. Coba bayangin loh, jual beli nih, Mas Arif dengan Mas Iskandar, jual beli. Sejajar nggak posisinya? Mas Arif yang jual, Mas Iskandar yang beli, sejajar nggak? Coba ketika kita baiat innallah, Allah membeli. Jadi Allah mensejajarkan zatnya yang agung dengan kita orang beriman. Coba, kemuliaan sekali. Duduk sama, berdiri sama, levelnya sama, sama-sama pembeli dan penjual. Yang dibeli siapa? Yang dibeli yang milik Allah. Coba, diri kita kan milik Allah, itu untuk jadi barter. Harta itu milik Allah, titipan untuk barter. Kalau bukan kemuliaan luar biasa. Subhanallah. Maka ketika baca ayat ini dan asbabun nuzulnya, apa kata siapa? Kata Abdullah bin Rawahah yang berkata, saya tidak akan lepaskan jual beli ini, karena ini jual beli yang sangat menguntungkan. Masya Allah. Kenapa kok bisa ngomong begitu? Berilmu. Maka tadi beriman, bertakwa, berilmu, dan berharta, gitu ya. Ya Allah. Tapi para Iwan, meskipun bertubi-tubi, tetap masih banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita nikmati bersama keluarga, dibanding dengan yang kita keluarkan untuk infak, zakat, dan jihad. Coba kalau nggak percaya, ya kan? Nah, coba infak nih rata-rata berapa, Pak? Rata-rata, ya kan? Ya segitulah. Coba diurut aja yang kemarin nih. Waktu ke Turki satu orang jatuhnya berapa? Yang ke Turki, nah paling kan masih seikhlasnya toh, berapa? Iya, 100.000. 100.000 tuh satu yang ke Turki ya. Kemudian sebelumnya BSP, Bulan Solidaritas Palestina, berapa? 100 per orang tuh kan. Nah terus sekarang Tali Pusat berapa tadi? 150. Nanti mungkin ke Malaysia, jatuh-jatuhnya paling, coba dibanding dengan nikmat yang Allah berikan, gak ada apa-apanya. Belum seberapa itu, Masya Allah. Ya nggak Mas Ais? Banyak mana? Ya Allah, jauh lah ya Allah. Kalau kita mau jumlah-jumlah kebutuhan rumah tangga kita kayak apa itu? Ya Allah. Saya aja baru untuk listrik 2 rumah saja sudah 400. Ya zakatnya cuma berapa tadi? 2,5%. Infaknya waduh nggak ada seberapanya. Nah kan begitu. Tapi kalau yang diingat hanya baru infak udah infak lagi. Padahal itu adalah untuk meluaskan, memanjangkan, dan juga melebarkan. Begitu ya para ibu. Nah, apalagi kalau lebih dalam lagi menghitung nikmat Allah, nggak akan pernah terhitung. Nah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ada 2 tulis itu menghitung itu dalam bahasa Arab. Apa Rais? Dalam ayat itu. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ada kata 2 menghitung. Pertama ada. Wa in ta'uddu. Yang kedua ahsa. Itu juga menghitung. Kalau ada menghitung yang sifatnya memang dihitung, bisa 1, 2, 3, 4 nominal. Tapi yang ahsa, hitungan yang sangat teliti. Nah, makanya para sahabat itu menjadi strategi. Tahu jumlah ikhwan itu strategi. Coba perang Badar berapa? Berapa orang? 317. Loh, kalau nggak coba dibuka di Munawar Khalil, namanya lengkap. Itu 14 abad yang lalu. Makanya sekarang perlu loh, mau tahu jumlah ikhwan nggak jelas, potensi ikhwan nggak jelas, ahli apanya nggak jelas. Sehingga Rois kita kan berapa Rois jumlahnya, kakaknya saya paham 47, jumlah ikhwannya kurang lebih loh, kurang lebih. Coba bayangin sekarang tuh kan Umaro itu identik dengan Roin itu penggem. Pas kadang kalau saya punya anak kambing, berapa jumlahnya? 10. Begitu dipekerjakan orang, sebulan yang akan datang jumlahnya masih tetap. Nah, berarti masih aman dia, berarti amanah. Berapa jumlah kambingnya? Kurang lebih. Wah, kurang lebih gak jelas. Terus begitu sebulan kurang apa enggak? Kurang lebih lagi. Makanya pentingnya. Coba hari ini siapa yang menguasai data, dia yang menang.
Maka data itu menjadi rebutan, di perbankan rebutan, intelijen merebutkan. Siapa yang menguasai data? Lah kita baru ditanya tentang data, buat apa sih data? Buat apa data? Jadi nggak jelas terus. Ya Allah. Nah, makanya kemarin ada amanat data ya. Perang Uhud berapa? Perang Uhud, tadi perang Badar 300, perang Uhud 1000, walaupun kembali kan itu, tinggal 700. Itu namanya jelas itu di Munawar Khalil itu 1000 orang, masya Allah. Perang berikutnya nggak jelas sekali data. Fathu Mekah berapa? 10.000. Begitu setelah Fathu Mekah baiat itu bersama Abu Sufyan dan teman-temannya kan, akhirnya menjadi 12.000. Makanya perang Hunain itu 12.000. Kemudian ketika Rasul perang Tabuk 30.000. Subhanallah. Haji Wada 140.000 Haji Wada. Jadi data itu jelas. Datanya jelas sekali, nggak ada yang nggak jelas. Nggak ada plus minusnya ya. Subhanallah. Itu kalau makanya Munawar Khalil itu kelebihannya satunya menulis semua nama-nama. Sampai perang Uhud yang mati kelihatan siapa namanya, kemudian yang terluka berapa jumlahnya, tertulis jelas namanya. 12.000 jelas. Ya Allah, luar biasa. Kata siapa enggak? Justru hari ini siapa yang menguasai data, dia yang menguasai dunia. Makanya perlu data, penting gitu. Ya baik. Kembali kepada nikmat dari menghitung kan. Makanya data itu menjadi tadi menjadi apa? Menjadi wa in ta'udurang ayatnya aja begitu, hitung. Ada dua kata hitung, adat dengan akso. Akso itu kalau sekarang mungkin ilmunya ya ilmu apa? Ilmu kuantitansi. Yang statistik itu apa? Statistik ya. Nah itu akso itu gitu. Jadi menghitung secara cermat itu namanya akso. Jadi kalau menghitung kira-kira itu namanya adat. Ada lagi sensus. Lah itu sensus bahasa Indonesianya. Statistik. Makanya dalam bahasa Arab dua kata dalam satu ayat. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kita bisa menghitung serampangan, tapi nggak bisa menghitung secara teliti. La tuhsuha, bukan la ta'udduha, bukan la tuhsuha. Masya Allah. Ini dari sisi bahasa saja. Memang penting kok namanya bahasa itu. Makanya dulu Rois belajar bahasa Arab khusus kan. Kita ini kayak doain anak-anak kita. Tiap hari doa qurrata ayun, qurrata ayun. Jangan-jangan juga belum tahu qurrata ayun. Apa arti qurrata ayun? Iya, itu penyejuk mata, itu bahasa masih apa? Bahasa masih Cetek deh ya. Jadi ketika kita doa qurrata ayun yang terbayang itu apa? Masih majemuk. Kriterianya itu apa? Nah, ya Allah jadikanlah pasangan hidup saya dan anak-anak saya menjadi qurrata ayun. Nah, jadi dalam aplikasinya, realisasinya, qurrata ayun itu kalau hidup bersama kita di rumah menyenangkan, itu namanya qurrata ayun. Gitu. Jadi pengen punya anak yang qurrata ayun tuh masya Allah, mau sholat malam, ya Allah, anak saya sudah duluan tahajud, namanya qurrata ayun. Begitu kita nonton TV, anak-anak kita tiba-tiba berhenti baca Quran, itu namanya ya Allah ada bekasnya. Itu namanya qurrata ayun. Begitu ajan, bapaknya belum nyuruh, sudah ngambil air wudhu, alhamdulillah. Kira-kira gitu, itu namanya nyenengkan. Kira-kira yang di rumah nyenengin apa yang dibeliin? Padahal kita doanya tiap hari, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Tuh ya Allah. Masya Allah, ini bapaknya sudah nyuruh ke masjid, masih di kamar, ya kan? Bapaknya sudah pulang masjid, masih di kamar, masih suruh sholat entar. Ya Allah, ini namanya nyenengin apa nyenebin? Ya Allah. Kalau di rumah kerjanya di kamar main HP, sekalinya keluar kalau nggak makan minta duit. Nyenengin apa nyenebin? Ya Allah, coba bayangin, itu qurrata ayun itu realisasinya. Kalau bersama kita menyenangkan, kalau di luar menenteramkan. Ya Allah. Jadi kalau ada orang tua masih
kemana nih si Ujang, jangan-jangan nggak sholat. Loh, berarti belum qurratu a'yun. Kalau qurratu a'yun, dia mau kemana saja orang tuanya udah yakin pasti dia sholat. Itu baru namanya menenteramkan. Jangan-jangan narkoba, jangan-jangan salah pergaulan, jangan-jangan teman-temannya orang nggak baik. Nah, kalau masih ada sifat ragu terhadap anaknya ketika di luar rumah, namanya belum qurratu. Ya, ini kan ini mendekatkan ya. Ini mendekatkan antara doa dengan kenyataan. Baru nanti di mana nih letaknya? Tiap hari kayaknya doanya qurratu a'yun, qurratu yang bayangin apa kira-kira. Tapi kalau di rumah kok nyenepin, bukan nyenengin ya. Di luar rumah mengkhawatirkan. Saya yakin termasuk saya kalau pertanyaan ini diajukan dengan kriteria tadi, kayaknya belum jadi qurratu. Tapi masih alhamdulillah kita paham membayangkan qurratu a'yun itu. Artinya ketika doa kita tahu loh qurratu a'yun itu apa. Kalau di rumah menyenangkan, membanggakan. Kalau di luar rumah tapi kenyataannya belum sampai di situ. Kan jadi kuat lagi doanya, ya Allah, saya ingin terwujud qurratu a'yun itu dalam keluarga. Begitu. Ya, kira-kira ya, bisa dipahami. Itu pentingnya taklim gitu maksudnya. Pentingnya taklim. Nah, makanya tadi wawasan itu tadi harus beriman bertakwa, yang kedua harus pintar, yang ketiga harus kaya. Nah, pengen kaya semua kan? Pengen kan? Iya, jangan, nggak usah didesak-desak, tinggal minta saja pada Allah. Loh, memang yang diperintahkan kan minta. Walikuli inna ja'alna likulli syai'in qadra. Karena semuanya itu sudah ada takdirnya. Coba nih, ini kita rajin ngaji, rajin tahajud malam. Terus kita punya pohon nih, pohon mangga, lagi buah. Coba kita doa, ya Allah, besok matengkan ini. Walaupun kita yang doa banyak, mateng nggak? Nggak bakalan mateng karena sudah ada masanya, sudah ada waktunya gitu loh. Bisa dipahami ya? Ini mau panen padi gitu kan, sudah mulai belum menguning, baru muncul lah gitu. Terus doa biar dipercepat, diundang semua kiai muhasabah. Mungkin nggak Allah takdirkan besok mateng? Nggak mungkin, karena ja'alna likulli syai'in qadra. Begitu. Atau panen rambutan karena sekarang murah meriah, kalau bisa ya Allah matangnya bulan depan, bisa nggak ditunda? Nggak bisa, karena sudah ada takdirnya. Ketika kita sakit, minta sembuh, Allah pasti menyembuhkan. Tapi jangan didesak, ya Allah sekarang saja sembuh. Sekarang nggak mungkin. Semuanya sudah ada takdirnya. Begitu. Ja'alna likulli syai'in qadra. Gak usah pengen rambutnya putih sehingga dicet-cet, nanti kayak putih sendiri. Ya kan, asal mikir keras sedikit aja langsung ubanan. Sudah ada waktunya, Masya Allah ya. Walaupun masih muda, nggak mau jadi kakek, ya akhirnya jadi kakek. Kayak mau kemana kayak? Kakek gaul kan? Atau Bang Rois gitu ya. Itu salahnya punya anak cepat dikawinkan begitu. Jadi coba jadi kakek, ya kan? Makanya sebelum dikawinkan sekolahkan lagi, biar awet muda, nggak jadi kakek nenek. Tapi akhirnya takdir juga. Pak Edi malah senang supaya kawin, alhamdulillah. Nggak perlu muliahin, kan gitu. Gak tahu jadi. Nah, iya toh. Ya. Kok jelas? Saya punya anak perempuan. Karena masih kuliah nggak jadi tutup, walaupun berat ya kan. Nah, tapi coba kalau nggak kuliah kayaknya cepet nikah, cepet jadi kakek nenek. Karena nasib saya lambat. Saya sekarang sama Pak Iskandar udah beda kelas. Iya. Saya masih dia kek. Coba itu. Jangan likulli syai'in qadra, gitu ya. Jadi itu para ikhwan kira-kira bisa dipahami ya, memanjang, meluas, dan melebar, itulah wawasan kita. Alhamdulillah. Nah, makanya perbandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Maka para ulama nih membagi nikmat itu menjadi 5.
Kalau kita ngitung kan susah kan? Para ulama membagi nikmat itu menjadi 5. Ada yang ingat lain? 1 nikmat fitriyah. Nikmat fitriyah. Nikmat yang Allah berikan sejak lahir. Itu namanya fitriyah. Kalau laki-laki mencintai perempuan itu namanya nikmat fitriyah. Begitu loh, perempuan mencintai laki-laki nikmat fitriyah. Yang enggak fitrah itu kalau laki-laki mencintai fitrah, itu merusak kehidupan. Nah, begitu, ya kan? Maka saking beratnya itu saking beratnya nikmat fitrah itu, makanya hukumannya berat bagi umatnya Nabi Lot. Berat sekali. Gak ada azab yang paling besar yang Allah turunkan di dunia kecuali yang menimpa umatnya Nabi, kaumnya Nabi Lot. Masya Allah. Itu nikmat fitrah. Biasanya panggilan pulang nih. Iya, itu satu contoh. Kalau kita semuanya nih senang orang baik apa senang orang yang tidak baik, itu namanya fitrah. Senang bersih apa senang kotor? Bersih, itu namanya fitrah. Senang yang wangi apa yang tidak wangi? Namanya fitrah. Senang rumah gede apa rumah kecil? Nah, itu namanya fitrah. Jadi Allah berikan fitrah loh, yang begitu saja masih ada kok rumah yang kotor. Masih ada nggak? Kalau suruh milih rumah bersih apa kotor? Kok kotor? Males. Nah, kan masih ada walaupun fitrahnya begitu. Ada fitrahnya, cinta laki-laki kepada perempuan fitrah. Kok ada orang yang laki-laki senang sama laki-laki? Apalagi kalau nggak dibikin oleh Allah fitrah, kayak apa itu? Masya Allah, bisa dipahami ya? Itu namanya nikmat fitriyah. Yang kedua, nikmat ikhtiariyah. Nikmat yang pasti Allah berikan, tapi dengan sebab ikhtiar. Kalau ingin pintar ngapain? Itu udah ikhtiarnya. Nggak ada yang orang pintar terus bim salah bim, atau model dibakar tuh kitabnya, dimasukin ke apa nih? Air diminum. Bukannya pintar, batuk. Saking pengen pinternya hafal Qurannya dibakar, masukin tekok diminum. Dikirain pintar setelah minum malah batuk. Pinter enggak, batuk. Ada yang bisa gitu. Itu namanya nikmat ikhtiar. Nah, makanya dalam Al-Quran itu disebut amal soleh, bukan amal jayyid, bukan amal hasan, bukan amal khair, tapi namanya apa tadi? Amal soleh. Kenapa Pak Iwan? Ayo, kan kategori baik itu bahasa Arabnya banyak. Thayyib baik, hasan baik, apalagi jayyid baik, khair baik, kok amal soleh? Nah, coba. Kan? Ahli bahasa. Jadi amal soleh itu amal yang pas. Nih petani nih, orang muslim bertani tapi jarang dikoret, panennya bagus nggak? Orang kafir nggak kenal Tuhan bertani tapi rajin, panennya bagusan mana? Loh, itu amal solehnya kalah dengan orang kafir. Jadi amal soleh itu artinya pas, artinya profesional gitu loh. Kenapa orang-orang Jepang, orang Cina maju? Karena memang mereka memeras otak, ya kan? Wajar kan? Pinter. Lah kalau kita, nah kenapa umat Islam nggak maju-maju? Malas mikir, kan gitu. Kira-kira. Jadi nggak pas amalnya ya. Pas mereka kaya loh, jam 3 bangun orang Cina. Mau usaha itu. Nah orang kita bar sholat subuh tidur lagi. Bagaimana mau kaya kan gitu? Nggak pas. Ya nggak Pak Iwan? Ya Allah. Kalau orang Cina bikin konveksi, ngundang apa? Pegawai. Jadwal masuknya jam sekian. Kalau kita mana ini masuk yang konveksi? Ya kan? Orang pesen celana seminggu jadi sudah seminggu belum diapa-apain. Lo pantes kabur. Nah, berarti nggak pas. Jadi amal soleh itu amal yang pas. Mungkin kita ini nggak maju, nggak kaya, memang amalnya belum pas. Lah pengen pinter baca Quran,
Kan kira-kira ya. Bacanya sehari kalau pagi mau. Ya gimana mau pinter? Itu kira-kira gitu ya. Kenapa? Lagi mood. Lagi mood. Makanya sebutannya amal soleh. Masya Allah ya. Gitu ya, Pak Res ya. Begitu. Orang Yahudi kok pinter-pinter yang belajar. Lah kok kita, orang kita kalau libur aja seneng banget. Talim riasa hari ini libur, alhamdulillah. Kayak liburan ke sekolah. Beda kan? Lah itu masalahnya. Besok libur apa? Seneng banget. Ya Allah, gitu kira-kira. Di Lampung itu tanah itu asal dikasih apa batang pisang atau dikasih daun apa kayu pohon singkong langsung buah. Sekarang ya Allah hanya daunnya saja sudah mahal, tapi karena malas ya tetap ya Allah. Dengan tanah nganggur kan luar biasa. Nah kalau di luar negeri yang orang-orang katanya jauh dari Islam, tanah itu betul-betul dimanfaatkan. Masya Allah. Nah, jadi kita dari sisi amal solehnya amalnya belum pas, ya kan belum profesional. Ya Allah, kira-kira begitu kan, makanya pakai menggunakan amal soleh. Coba sekarang nih, Allah akan jadikan kita khalifah kalau apa? Iman dan amal. Lu amal solehnya belum pas. Kan kalau Rasul 23 tahun jadi itu. Kenapa? Kalau sahabatnya tahajud malam itu udah kayak sholat wajib. Dan seterusnya dan terusnya. Lah kita tahajud malamnya jarang-jarang. Jarang apa jarang? Kan gitu. Iya kan? Kan beda juga. Ya, oh, kita pantas kayaknya imannya sudah, beatnya sudah. Amal solehnya yang belum, ya kan? Orang baru suruh infak tadi aja setahun sekali 100 ribu, infak lagi. Nah, kan gitu. Beda toh? Beda nggak? Ya begitu. Nah, ini kalau nanti di akhirat beda nih. Protes Maraiwan sama Rois. Kenapa protes? Masa talim gabungan pahalanya bagus begini kok 3 bulan sekali, protes. Itu kalau di akhir. Kalau di dunia coba nanti perasaan baru kemarin emang udah 3 bulan. Itu kalau di mana? Di dunia. Memang beda di akhir. Tapi dimampang. Ya Allah. Nanti mereka protes itu di akhirat. Ya Allah, kenapa sholat 5 waktu yang wajib kalau di akhirat? Padahal saya 10 waktu aja mampu. Karena saking nikmatnya pahala di sana. Tapi beda dengan di dunia. Gimana di dunia? Kayaknya baru sholat udah ajan lagi. Beda toh. Nah itu kira-kira begitu ya Pak Iwan. Jadi yang kedua tadi nikmat apa? Ikhtiariyah. Jadi Allah berikan itu ikhtiar pasti. Ingin kaya pas dulu ikhtiarnya, ingin pintar pas dulu ikhtiarnya. Namanya amal soleh itu amal yang pas, profesional. Begitu, Masya Allah. Jadi sudah Allah tetapkan, Allah akan berikan itu yang namanya nikmat. Tapi yang kedua ini ikhtiariyah asal dengan ikhtiar. Begitu. Yang ketiga baru namanya nikmat alamiah. Nikmat alamiah. Ini air, warnanya apa nih? Bening. Ini alami. Semua orang senang. Coba kalau turunnya hujan warnanya merah. Iya kan? Kalau turun hujan manis, seneng nggak? Nggak perlu beli gula. Lah iya memang enak. Tapi kalau mandi airnya manis, likat. Coba bayangin. Ya kan ini namanya air alami. Masya Allah, kita kadang-kadang nggak berpikir itu nikmat atau rasanya asin, mati semua pepohonan. Subhanallah. Coba nih rumah bagus kayak gini, airnya ada cuma sayurnya mati, susah nggak? Susah Pak. Susah. Jadi air itu menjadi, makanya dalam ayatnya disebutkan kalau yang penting-penting, afara'aitum ma tashrabun. Apakah Anda tidak memperhatikan air yang Anda minum? Ini kebutuhan. Rumah bagus, pakaian bagus, makanan banyak, nggak ada air, kelabakan. Apalagi pengantin baru, wah nggak ada air, kasus. Kira-kira ya. Lo air itu penting, ini alami ya, ini namanya alamiah. Ya, wah nggak enak juga coba.
Apa itu Pak Edi? Guling-guling di pasir. Lah ngapain? Tadi malam Juno, Pak. Malah tahu semua sedunia. Ustadz Edi si pagi-pagi karena nggak ada air bergulingan. Ya Allah, itu ya Wariwan ya. Makanya yang Allah sediakan di Arab sana air jam-jam. Kenapa kalau nggak sediakan makanan semuanya? Karena yang urgen sekali tentang hidup itu air. Mas Arif aja mau berangkat kantor, kalau sanyonya belum jadi pasti nggak boleh sama istrinya. Jangan berangkat kalau perlu izin sampai airnya. Nah begitu, saking pentingnya. Cuman karena sudah hal yang biasa, kadang-kadang kita tidak sadari kalau itu nih nikmat. Nggak punya duit, Allah nggak ngasih nikmat. Padahal banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Masya Allah. Belum matahari, kan? 3 hari nggak ada matahari aja nih, Masya Allah belakang itu udah kayak swalayan. Ini 3 hari nggak ada matahari, udah kayak swalayan. Coba kalau Pak Edi nanti pas mataharinya terang, pagi hangat, siang panas, sore adem, siapa yang nyetel? Coba Mas Kanda nyetel. Allah tahu, pagi sama-sama terang, tapi kok anget betul nih kalau pagi. Siang sama-sama panas, terik tapi kok panas hawanya. Sore kok ada angin sepoi-sepoi. Yang nyetel siapa? Gratis lah gitu Mas. Nah kita mau nyetel di rumah saja, jangan lama-lama, dimatiin kalau pergi karena mahal bayarnya, kan? AC ditinggal hidup aja kan mahal. Nah, padahal masih sering mati. Matahari yang nggak pernah mati nggak kita anggap bahwa itu nikmat. Ya Allah, namanya nikmat apa tadi? Satu nikmat, iya. Kedua ikhtiar. Yang ketiga, nah baru yang keempat nikmat dunia. Jadi dunia inilah yang memberikan kita wawasan, memanjang, melebar, meluas. Nikmat inilah yang menjadikan bermakna hidup kita. Mau kemana, untuk apa, sedang ngapain, itulah nikmat di dunia. Baru yang kelima, nikmat ukhrawiyah. Nikmat yang Allah berikan di akhirat, yang Allah sediakan, ya kan? Nikmat yang tiada tara. Kalaupun di dalam Al-Quran diterangkan perabotan, kemudian diterangkan kasur, diterangkan makanan, diterangkan minuman, kuliner, diterangkan semua, itu bukan sesungguhnya nanti di surga. Itu hanya pendekatan supaya kita itu nyampe otaknya ke sana. Padahal yang di akhirat tuh jauh, nggak pernah terbayang sama sekali. Nah Allah sediakan di surga itu bukan karena kita yang hebat, amalnya nggak seberapa. Cuman Allah ingin menunjukkan kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka tadi infaknya mah dikit, tapi tanahnya meluas. Infaknya mah sedikit, tapi fasilitasnya sempurna. Begitu Masya Allah. Itu namanya nikmat apa tadi? Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa dipahami dan bisa menjadikan ilmu, dan mudah-mudahan para ikhwan semakin beriman, semakin bertakwa, semakin berilmu, dan semakin kaya. Karena memang perjalanan hidup kita wajib kaya. Kalau kaya semua kan enak. Yuk kita itikaf, gak usah di masjid. Kita kan nyari-nyari masjid itu dulu. Ya kan, di masjid mana? Kalau orang kaya semua, kita itikaf sambil musyawarah di mana? Raudhah. Nyater satu pesawat. Enak nggak? Enak. Oh, enggak enak gimana? Iya kan? Lah iya maksudnya. Daripada nyari masjid di Depok, masih Depok juga. Makanya enak kan jadi orang kaya, doa jadi orang kaya. Allahu Akbar. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.